Ey, ey. 야, 왜 이리 낯빛이 어두워. 에이, 넌 낮이나 밤이나 자존감은 관심바 머릿속은. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatu Daraini, NIM T 2019-1097. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan asas bimbingan konseling. Ya, jadi dalam bimbingan konseling, prinsip itu berkaitan dengan sasaran pelayanan, kemudian pelaksanaan pelayanan, program pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih prinsip itu? Menurut Halen, prinsip itu merupakan perpaduan hasil kajian teoritik dan telaah empirik yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan asas itu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kalau menurut saya itu prinsip itu perpaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan sebagai pedoman sekaligus dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan kalau asas itu lebih kepada aturan mainnya, seperti itu. Yang pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan konseling ini adalah seorang individu maupun sekelompok individu. Jadi prinsip yang berkaitan dengan sasaran pelayanan yang pertama yaitu BK itu melayani semua individu tanpa pandang bulu, baik yang kaya maupun yang miskin, yang cantik maupun yang jelek, yang banyak followernya ataupun yang tidak, itu dilayani dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan ras, suku, ataupun agama, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, BK itu juga berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Maksudnya, sebagai seorang konselor kan kita harus mengetahui kayak kepribadian, keunikan, karakteristik si konselor tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengamati sikap dan tingkah laku mereka, karena sikap dan tingkah laku mereka itu mencerminkan kepribadian mereka. Kemudian si konselor itu juga harus memperhatikan aspek perkembangan si individu dan juga memberikan semacam perhatian dan fokus pada si konselor tersebut. Kemudian prinsip yang berkaitan dengan masalah individu. Jadi BK itu juga berhubungan dengan kondisi fisik atau mental si individu untuk melakukan penyesuaian di rumah, terus di lingkungan, di sekolah, dan lain sebagainya. Biasanya faktor-faktor yang menjadi penyebab dari masalah individu itu yang pertama ada kesenjangan sosial, kemudian yang kedua itu juga karena ekonomi, terus kemudian yang ketiga itu juga bisa karena kayak kebudayaan, terus bahasa, seperti itu. Kemudian prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan. Jadi ini BK merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari pendidikan dan pengembangan individu. Mengapa dikatakan demikian? Karena konseling ini merupakan suatu proses yang menunjang program-program pendidikan di sekolah. Karena program konseling ini biasanya berkaitan dengan aspek kayak perkembangan individu, khususnya itu kawasan yang menyangkut kematangan pendidikan, sosial, emosional, kemudian karir, sosial, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi konseling ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pendidikan juga, seperti itu. Kemudian program BK itu juga harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga itu sendiri, dan juga disusun secara berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shimmy shimmy cocoa pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말까. 어지러운 마음속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드러운